Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Oke, tema kita kali ini saya belum tahu, pesan semesta saja ya. Nanti kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu lewat kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa, dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan tentang tema ini, dimana ya ini untuk kamu yang lagi mendengarkan. Saya bingung ya temanya apa ya. Jadi biarkanlah semesta yang akan memberikan tema melalui kartu tarot ini untukmu ya, terkhusus untuk kalian, karena kalian yang datang itu kan bukan saya yang panggil, tapi isi hati kamu yang menuntunmu, dan itu tidak kebetulan ya. Oke, apakah hal baikkah nasihat ini ataukah burukkah ya? Semoga baik ya. Oke, semuanya itu baik. Buruk pun itu baik. Kenapa? Karena semesta mau yang terbaik. Dia kasih hal yang buruk, berarti kamu mendengarkan tarot ini, berarti ada sesuatu yang mana semesta mau katakan kepada kamu untuk bisa lebih waspada di hari esok. Kalau seandainya hal buruk ya. Kita lihat, kalau hal baik disyukuri ya. Oke, ada Seven of Swords. Dan maaf agak berisik, tetangga lagi rame ya di lapangan ya. Lagi ribut ya. Semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Ada Page of Swords. Ada juga Temperance. Seven of Pentacles. Wah. Three of Cups. Gitu ya. Saya sudah maksimal ya. Mungkin kalau terlalu kecil suara saya karena saya lagi radang. Kemarin saya bilang hati-hati penyakit ya, radang ya. Kalau ada yang mendengarkan readingan saya, ternyata saya sendiri yang kena juga ya. Tuh ya, jadi kalian harus berhati-hati ya. Waspada untuk lebih jaga kesehatan. The Moon. Oke, jadi kalau terlalu kecil pakai headset atau volumenya diperbesar ya. Justice. Soalnya saya sudah maksimal di sini. Semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Dan di sini ada Six of Cups. Oke, wow. Di sini yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk readingan hari ini, waspada juga nih. Waspada kenapa Kak Ica? Dirinya ingin menjebak kamu. Ada orang-orang yang jahat yang mana dia berpura-pura baik dulu. Ingin datang kepadamu, padahal sebenarnya niatnya jahat. Ya. Jadi tema saat ini adalah orang-orang yang jahat yang mana dia ingin menjebak masukan kamu ke dalam jurang. Dia ingin menjebakmu ke dalam kehancuran. Atau untuk mendapatkan sesuatu, dia rela mengorbankan kamu. Ya.
Ini tema kita, di mana hati-hati atau waspadalah kepada orang ini yang mana dia jahat kepadamu ataupun dia ingin menjebakmu. Ya, itu tema kita. Kita lihat apa saja yang harus diwaspadai atau jangan sampai kamu terjebak. Di sini ada Death, Two of Pentacles. Wow, kartunya licin ya. Terus di sini ada The Fool. Wah, miring-miring. Jasmine. Ada juga The Hierophant, The Emperor, Queen of Swords, The Empress, dan Ace of Wands. Oke. Bisa lihat ya. Oke, yang pertama di sini dia ingin menjebakmu mengatasnamakan cinta. Ya, love. Ya, dimana kamu menunggu cintanya, seolah-olah kamu itu betul-betul dijadikan raja atau ratu. Padahal sebenarnya kamu itu tidak tahu kalau kamu masuk jebakan Batman. Ya, kalau pasanganmu pinjam-pinjam duit, ya, ini ada pasangan yang mengatasnamakan cinta. Hai sayang, saya pinjam uangmu dulu. Itu namanya orang benalu. Ya. Jangan sampai kamu terjebak dengan kata cinta, rayuan cinta, tapi kamu menghidupi dia. Dia punya tangan, kaki, gak mau berusaha. Mau numpang hidup santai-santai atas keringatmu. Kalau dia pasangan yang baik, dia tidak mungkin akan mengorbankan pasangannya. Atau malah dia menjaga harta dari pasangannya. Ini contoh. Itu pasangan yang baik. Kalau pasangannya cuman hanya mau porotin, ya, karena di sini ada pinjam duit, numpang hidup kan, itu berarti orang ini sebenarnya cintanya palsu. Kenapa? Karena dia menginginkan sesuatu dari dirimu, mengatasnamakan cinta. Coba kamu bilang aja, saya nggak punya uang. Apa yang akan terjadi? Pasti dia marah, dia ngambek. Karena orientasinya bukan cinta terhadap dirimu, tetapi cinta karena kamu mempunyai sesuatu. Ini dalam tanda kutip ya, ini ada seks dan uang. Tapi lebih mendominasi di sini adalah uang. Nah ini, jadi kamu harus bisa waspada kepada orang-orang yang mengatasnamakan cinta tetapi modus. Hanya bisa mendapatkan kepuasan baik dari seks maupun uang. Ini terjebak. Kita bicara terjebak. Terjebak itu artinya saya kasih atau bagaimana ya. Saya tidak kasih putus nanti. Ya. Atau ya macam-macam. Cerai atau apa. Saya kasih tapi kebiasaan. Jadi bingung, terjebak kan? Mau maju salah, mundur juga salah. Mau putus sudah terlanjur sayang, mau dilanjutkan juga makan hati. Ini contoh. Dan sebelum itu terjadi, dan saya merasakan ini sudah banyak yang sudah alami gitu. Kalau sudah alami ya, kamu harus bisa tahu bahwa ternyata orang ini tidak cocok untuk saya, tidak baik untuk saya. Harus kamu tersadarkan gitu. Jangan dirayu-rayu padahal sebenarnya rayuan gombal untuk menghancurkan dirimu sendiri karena ketidaktegasanmu, ya. Jadi seperti itu, mengatasnamakan cinta yang pertama. Kita lihat lagi di sini ada sahabat. Sahabat sendiri loh. Ini ada sahabat dalam tanda kutip ya. Sahabat yang sudah bersahabat atau sahabat yang ingin datang mengenal kamu dalam tanda kutip barusan ingin mau bersahabat gitu. Sebenarnya dia ada modus. Tapi bagaimana caranya supaya bisa modus itu oke, ya dia datang dengan berpura-pura berteman dulu kan. Kalau nggak berteman ya gimana gitu. Ini ada sahabat ini pinjam duit juga nih ya. Kenapa pinjam duit semua ya, pusing ya.
Dia puja-puja kamu, ujung-ujungnya minta traktir, pinjam uang, sanjung dulu. Ih kamu cantik, ih kamu ini, ya. Barang seminggu puja-puji, kamu langsung kelepek-kelepek ya. Dia antar kamu ke sana, antar kamu best friend, tiba-tiba bisa bantu saya pinjam dulu dong, berapa, 1 juta. Nanti kalau udah habis bulan, udah gajian, saya ganti. Padahal kamu nggak tahu dia punya hutang di mana-mana. Seolah-olah dia tuh nggak punya hutang, karena dia mengkamuflasekan bahwa saya ini kerja, saya pasti bisa membayar hutangku karena saya kerja kan. Padahal kamu nggak tahu bahwa kamu tuh korban, dia masih punya hutang di luar sana yang banyak gitu. Ya, kalau kamu masih studi, dia mau supaya kamu tuh bisa memberikan jawaban mungkin, mengerjakan tugasnya. Jadi tinggal nyontek ini kalau bicara tentang ini ya, studi ya. Jadi seperti gitu. Jadi ada teman yang suka minta ditraktir, numpang fasilitas, nebeng-nebeng. Nah ini. Jadi kalau kamu mendapatkan sahabat-sahabat yang toksik seperti gini, dia menjebak kamu untuk apa? Menggolkan dia. Dia bisa kenyang dengan cara bersahabat. Dia bisa beli sesuatu dengan cara meminjam uang dari dirimu, belum tentu diganti. Ya, dia dapat nilai bagus dari hasil nyontek. Ini contoh. Karena saya lihat di sini memang orang-orang toksik banyak ya, apalagi bicara pinjam duit. Nah itu salah satunya. Sahabat aja gitu, apalagi kalau yang tadi ya, pasangan ya. Nah ini harus waspada. Kita lihat lagi di sini, saya merasakan energinya playing victim. Hati-hati, ini ada orang-orang playing victim, menangis, ya serasa korban. Terus apa ya kalau dibilang, dia marah-marah. Dia marah-marah kepada kamu supaya kamu juga emosi, terpancing emosi. Ini hati-hati. Karena ada beberapa ini entah di sahabat entah di pasangan juga ya. Tetapi ini kondisinya saya merasakan ini playing victim, ini artinya dia mau kamu itu terpancing emosi kamu supaya kamu tuh bisa marah dia gitu. Ini contoh. Ada beberapa yang saya merasakan di sini energinya, dia pancing kamu untuk marah supaya kamu bilang iya kita pisah aja, kita putus aja. Padahal memang dia sudah punya pasangan gitu. Dia ingin putus memang. Tapi bagaimana caranya supaya kamu yang memutuskan dia, supaya nanti besok-besok publik bilang, wah dia yang putuskan saya kok. Kita cerai karena contoh kalau sudah nikah ya, kita cerai karena dia minta cerai, jadi saya cerai. Jadi dia nggak mau disalahkan. Ataupun mungkin kondisinya kamu tidak bisa mengontrol emosi, kamu pukul dia, tampar gitu. Langsung bilang, kami bercerai karena KDRT. Ini contoh. Jadi dia mau nama baik dia aman. Ataupun kalau di bos ya, pekerjaan, dia bagaimana caranya supaya kamu itu salah. Itu karena dia bicara begini makanya kliennya pergi, kliennya ini. Jadi kamu seolah-olah kamulah yang dalang dari semua masalah. Mereka cuci tangan. Itu gara-gara dia, itu gara-gara dia. Ya. Kerja tim tapi ujung-ujungnya kamu yang kerja sendiri, ini contoh ya. Tapi hasilnya dibagi rata. Karena dia mau santai-santai doang. Ini ada beberapa. Jadi hati-hati. Orang-orang yang playing victim kayak begini. Ya, saya merasakan juga di sini selingkuh. Dia bagaimana supaya kamu dikatakan selingkuh, ya. Jadi dia bagaimana caranya supaya saya ini sudah punya pacar baru, kayak ya pokoknya intinya seperti gitu. Supaya kamu marah, ujung-ujungnya kamu selingkuh juga. Dia memancing supaya kamu berbuat seperti yang dia lakukan, dan akhirnya langsung dia bilang tuh dia selingkuh kan. Saya selingkuh ya, dia selingkuh ya, sudah aman. Kita sama-sama memang bodoh gitu. Jadi dia tidak apa dibilangnya, tidak merasa dijudge sendiri gitu. Karena kamu juga terbawa, tergiring dari mengikuti dia gitu, melakukan hal salah. Jadi kalau dia bilang kenapa kita putus ya karena dia selingkuh. Katanya kamu selingkuh, dia juga selingkuh, ngapain kita pertahankan kalau orang sudah nggak baku suka gitu. Pokoknya intinya begitu. Supaya nama baiknya tetap aman. Ya. Kita lihat lagi apakah masih ada. Three of Swords. Wow. Straight. Eight of Wands.
dan Ten of Swords. Di sini ada sales ya. Kamu terjebak diskon. Ini hati-hati juga. Atau mungkin sahabatmu bilang, sudah kredit rumah aja, kredit mobil aja. Kapan kita punya barang mewah kalau nggak kredit gitu. Padahal kamu terjebak dalam bunga yang tinggi. Coba kamu kredit ya. Selain bicara inflasi, tetapi kamu kredit motor ya, kamu contohnya ambil selama 3 tahun, kamu kalikan up dengan angsuran dan bunga, itu kamu sudah bisa beli hampir 2 motor loh. Untuk bayar bunganya saja satu harga motor gitu. Ya ini contoh. Ataupun mungkin beli apakah yang sebenarnya kamu nggak terlalu butuh-butuh amat. Kalau butuh nggak jadi masalah ya. Tapi ini saya bicara kepada orang yang tidak butuh, cuman karena gengsi. Padahal tidak lihat bahwa kebutuhannya banyak. Ataupun ambil hutang saja, gadaikan ini, gadaikan itu. Baru kita pakai modal, ujung-ujungnya dia kabur pada saat pembayaran, ataupun ya uangnya sudah habis. Dia nggak tanggung jawab, kamulah semua. Padahal dia ngajak gitu. Dia memberikan ide-ide brilian gitu. Jadi hati-hati terjebak dari orang-orang yang mau mengajak kamu untuk berhutang ataupun sales ya, tadi diskon lah, inilah itulah. Karena di sini ada juga marketing yang bagaimana caranya supaya bisa menggolkan apa yang dia mau. Ibu ini, bapak ini, produknya bagus, ini. Ini hati-hati. Karena ada saya lihat di sini ingin beli mobil. Padahal barusan sendiri. Ya mungkin masih bisa pakai motor. Tapi karena gengsi mau pakai mobil. Panas, hujan. Padahal cuma karena gengsi. Belum terlalu butuh. Kalau mungkin anaknya sudah 5 ya butuh mobil, itu wajar. Tapi kalau baru masih sendiri, nah ini hati-hati ya. Hati-hati saja. Dan yang terakhir di sini saya merasakan juga ini proyek-proyek lelang. Hati-hati dengan proyek-proyek lelang ya. Ataupun mungkin kamu sebagai kontraktor ya, nanti dibilang kamu mau proyek kasih uang dulu gitu, kamu DP dulu berapa, nanti saya urus. Padahal tipu, jangan percaya ya. Saya kasih kepala dinas, nanti saya kasih kamu proyek ini proyek itu, kamu kasih dulu DP-nya berapa. Padahal sebenarnya dia pakai pribadi, mengatasnamakan dia sebagai kepala bidang, atau nanti dia menjanjikan sebagai menjanjikan proyek itu untuk kamu. Padahal sebenarnya bukan untuk pelicin, tapi untuk masuk kantong pribadi. Nanti besok lagi dia alasan lagi, minta lagi. Padahal proyeknya nggak diberikan gitu, atau malah belum ada proyek, cuman bahasa untuk dia saja gitu. Kasih 1 juta dulu, kasih segini dulu, nanti itu lancar lah, gampang gitu. Nanti saya bicara sama kepala dinas, kamu dapat proyek. Ini contoh. Karena ada seperti gitu kan. Nah ini hati-hati. Orang yang manipulasi, orang yang berbohong. Begitu ya. Jadi itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Hati-hati, orang-orang ini menjebak kamu, menjebak ke dalam, ya dalam tanda kutip ya, nanti kamu bisa miskin loh. Kenapa? Dia peras. Ini secara tidak langsung. Ini peras secara mental, fisik ya. Secara mental, fisik, dan secara keuangan juga. Kamu miskin ilmu, miskin harta. Kenapa bisa miskin ilmu? Karena kamu nggak waras lagi gitu. Kamu udah tahu salah tapi tetap aja masih di situ. Berarti kan miskin ilmu. Percuma kamu bersekolah tetapi prakteknya ini akhirnya kamu menderita sendiri. Prakteknya beda gitu. Nah ini semesta mau sampaikan supaya kamu tuh lebih cerdas. Jangan dibodoh-bodohi. Mengatasnamakan ini, mengatasnamakan itu. Padahal palsu. Nah gitu ya. Itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Oke, kita lihat untuk koneksi inisial dari orang-orang toksik ini. Oke, di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan huruf V, D, K, R, G, N, X, H, P, E, B, T, M,
I O A J, R-nya double, energinya up, F, Z, dan ada huruf L. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan V, ada huruf D, K, R, G, N, X, H, P, E, B, T, M, I, O, A, J, R, F, Z, dan L ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk zodiaknya kita lihat. Saya sudah menarik energinya, kamu terkoneksi dengan Cancer, Capricorn, Taurus, ada Libra, Pisces, ada Gemini, ada Scorpio, Aquarius, Sagittarius, dan ada bintang Scorpio. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Cancer, Capricorn, Taurus, Libra, Pisces, Gemini, Scorpio-nya double. Wah, ini Scorpio nih ya. Aquarius dan Sagittarius ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.